Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu membahas tentang Project Based Learning penyusunan peta SPBE pemerintah Kota Bekasi. Di sini kelompok kami berisikan 10 kelompok, namun yang hadir saat ini hanya 3 orang. Perkenalkan sebelumnya nama saya Okasamdi Adabi sebagai satu bagian dari kelompok ini. Yang mana yang telah berkontribusi dari kelompok kami yaitu ada 4 orang. Okasam Diada bisa sendiri, Bahrul Ridho Izaki, Theo Arifan Kurnia Tarigan, dan terakhir Ajmal Yazid. Selanjutnya saya akan membacakan tentang latar belakang. Latar belakang pemerintah Kota Bekasi memiliki tantangan besar dalam mengelola pelayanan publik yang efisien dan efektif bagi warga tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir. Kota Bekasi telah mengalami pertumbuhan pesat dalam hal populasi dan infrastruktur yang meningkatkan keutuhan atau pelayanan pemerintah yang lebih canggih dan terhubung secara elektronik. Selanjutnya kondisi saat ini sistem pemerintahan di Kota Bekasi masih banyak mengandalkan proses manual dalam penyedia layanan kepada masyarakat. Ini menyebabkan berbagai masalah seperti lambatnya respons, rendahnya akurasi data, dan rendahnya efisiensi operasional. Selain itu, kurangnya integrasi antar beberapa departemen dan pemerintah menyulitkan koordinasi berbagai informasi yang efektif. Selanjutnya, kondisi yang diinginkan, visi misi Kota Bekasi adalah untuk menjadi pusat pemerintahan yang modern dan terkoneksi secara elektronik. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan terkait. Implementasi SPBE Kota Bekasi harus diperhatikan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, seperti Undang-Undang Tahun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan daerah terkait. Selanjutnya, visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE. Visi SPBE Kota Bekasi adalah mewujudkan pelayanan publik yang terkoneksi, transparan, dan responsif melalui teknologi. Misi SPBE meliputi perkembangan infrastruktur teknologi yang handal, pelatihan pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatkan teknologi. Selanjutnya, arah kebijakan SPBE. Satu, peningkatan aksesibilitas memastikan bahwa layanan pemerintah dapat diakses dengan mudah semua warga. Yang kedua, peningkatan transparansi. Meningkatkan keterbukaan dan akuntansi pemerintah dan memastikan bahwa informasi publik tersedia secara online. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Melindungi data sensitif informasi pribadi warga melalui implementasi standar keamanan teknologi informasi. Yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga dalam memproses pengambilan keputusan dengan menyediakan platform partisipatif dan mekanisme umpan balik. Selanjutnya itu strategi SPBE. Satu, penggunaan arsitektur SPBE. Dua, penggunaan peta rencana SPBE. Tiga, penggunaan rencana dan anggaran SPBE. Empat, penggunaan proses bisnis. Yang kelima, penggunaan data dan informasi. Yang keenam, penggunaan infrastruktur SPBE. Yang ketujuh, penggunaan aplikasi SPBE. Yang kedelapan, penggunaan layanan pusat. Selanjutnya, peta rencana SPBE tahun 2025 dan sampai tahun 2030. Satu, kebijakan SPBE. Menetapkan kebijakan dan pedoman umum untuk pengembangan SPBE. Yang kedua, tata kelola SPBE. Membentuk struktur organisasi mekanisme pengelolaan SPBE termasuk arsitektur sistem, proses bisnis, dan manajemen data. Selanjutnya, arsitektur SPBE merancang struktur teknis dan fungsional dari SPBE. Selanjutnya, proses bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis melalui penerapan teknologi informasi. Selanjutnya, data informasi mengelola dan memanfaatkan data secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, aplikasi SPBE menggunakan aplikasi yang diperlukan untuk mendukung layanan pemerintah berbasis elektronik. Dan dalam aplikasi SPBE terdapat dua tipe, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Selanjutnya ada layanan SPBE. Layanan SPBE mencakup dua kategori utama, layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Salah satunya adalah layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Berduanya ini memiliki perbedaan. Untuk yang pertama mencakup layanan yang mendukung operasi internal pemerintah. Yang kedua mencakup seperti pendaftaran online, pembayaran pajak, dan retribusi pemerintahan secara elektronik. Selanjutnya, infrastruktur SPB, fasilitas komputasi. Fasilitas komputasi merupakan perangkat kelas dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalani aplikasi dan layanan SPB. Yang kedua, jaringan intra pemerintah daerah, infrastruktur jaringan.
yang menghubungkan berbagai unit pemerintahan Kota Bekasi termasuk jaringan kabel dan router. Yang ketiga, sistem penghubung layanan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan SPBE sehingga dapat beroperasi secara terintegrasi. Selanjutnya, keamanan SPBE. Keamanan SPBE adalah aspek penting yang harus diperhatikan untuk melindungi data dan sistem pemerintah Kota Bekasi dari ancaman keamanan ini, mencakup keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur SPBE. Yang ketiga, manajemen SPBE. Manajemen SPBE mencakup serangkaian kegiatan untuk mengelola berbagai aspek operasional dan strategis dari sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Bekasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridlo. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, ini adalah setiap subbagian. Yang pertama adalah manajemen risiko. Jadi manajemen risiko dalam konteks BPE Kota Bekasi berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan mitigasi resiko-resiko yang terkait dengan implementasi dan operasionalisasi sistem. Ini mencakup analisis risiko keamanan informasi, risiko kegagalan sistem, risiko kepatuhan, dan risiko lain yang mungkin mempengaruhi kesuksesan SPPE. Kedua, itu adalah manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan informasi yang dikumpulkan dan dikelola oleh SPP Kota Bekasi. Selanjutnya adalah bagian manajemen data. Manajemen data melibatkan pengelolaan siklus hidup data mulai dari pengumpulan hingga penggunaan dan pemeliharaan. Dalam konteks BPE, manajemen data mencakup perencanaan struktur data, pengaturan standar kualitas data, penyediaan akses data yang terkendali, serta pengelolaan teknologi yang seperti basis data, atribusi, dan data warehousing untuk pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya adalah manajemen aset, teknologi informasi, dan komunikasi. Manajemen aset TI dan komunikasi melibatkan pengelolaan intervariansi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam infrastruktur SPBE. Ini mencakup pemantauan siklus hidup, perangkat keras, lisensi, perangkat lunak, perencanaan pengadaan, serta pengelolaan kontak dengan vendor. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam konsep SPPE melibatkan rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan retensi staf yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam teknologi informasi dan aplikasi SPPE. Selanjutnya adalah manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan membagikan pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan SPPE di Kota Bekasi. Selanjutnya adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan berkaitan dengan mengelola perubahan organisasional yang terkait dengan implementasi SPP. Ini mencakup identifikasi stakeholder, komunikasi efektif, pelatihan pengguna, manajemen resistensi, serta pemantauan dan evaluasi dampak perubahan terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya ialah manajemen layanan SPPE. Manajemen SPPE melibatkan perencanaan implementasi dan pengelolaan layanan yang disediakan kepada pengguna SPPE, baik itu internal maupun eksternal. Poin keempat adalah audit teknologi informasi dan komunikasi. Audit aplikasi SPPE diterapkan pada aplikasi SPPE untuk memastikan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah audit infrastruktur SPPE. Audit infrastruktur SPPE diterapkan pada infrastruktur SPPE untuk memastikan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Poin kelima yaitu adalah penyelenggara SPPE. Penyelenggara SPPE di Kabupaten Bekasi adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan SPPE secara terpadu. Pemerintah daerah ini bertanggung jawab atas pengelolaan SPPE dan memastikan bahwa SPPE di Kabupaten Bekasi berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan SPPE, pemerintah daerah bersama dengan instansi pusat, perangkat daerah, dan pihak lain terkait untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPPE seperti arsitektur, peta rencana, rencana dan anggaran, proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur, aplikasi keamanan, dan layanan. Selanjutnya poin keenam adalah percepatan SPPE. SPPE adalah upaya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPPE di Kota Bekasi. Ini merupakan serangkaian langkah strategis untuk mempercepat proses pengembangan, pengujian, dan penyebaran berbagai komponen SPPE.
Poin ketujuh ialah adalah pemantauan dan evaluasi SPPE. Pemantauan dan evaluasi SPPE di Bekasi dilakukan untuk mengukur kematangan penerapan SPPE. Pemantauan SPPE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPPE. Untuk evaluasi SPPE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilakukan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPPE. Nah, ini selanjutnya adalah penggunaan layanan pusat dari daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi informasi dan komunikasi. Untuk yang pertama adalah gap analisis kelembapan. Berikut ini adalah aspek-aspek yang ada di sebuah tim kelembagaan dan koordinasi SPPE. Nomor satu adalah ketua tim perkara yang kondisi saat ini sudah dibentuk. Nah, untuk kondisi mendatang perubahan struktur dapat terjadi untuk memperkuat efisiensi tim. Ketua adalah koordinator pelaksana layanan pengadaan perencanaan. Kondisi saat ini sudah dibentuk. Untuk kondisi mendatang, peningkatan keterlibatan koordinator mungkin diperlukan untuk memastikan dukungan terhadap proyek SPPE. Ketiga adalah koordinator pelaksana layanan penganggaran. Untuk kondisi saat ini sudah dibentuk. Untuk kondisi mendatang perlu dilakukan teknik pertimbangan untuk meningkatkan layanan agar anggaran tetap stabil dan tidak terjadi penurunan. Untuk aspek keempat yaitu koordinator pelaksana layanan keuangan. Kondisi saat ini sudah dibentuk, kondisi mendatang peningkatan keterlibatan koordinator mungkin diperlukan untuk memastikan dukungan terhadap keuangan pada proyek SPPE. Untuk koordinator pelaksana layanan pengadaan itu kondisi saat ini sudah dibentuk. Untuk kondisi mendatang peningkatan keterlibatan mungkin diperlukan untuk memastikan dukungan terhadap proyek SPPE. Untuk aspek keenam yaitu koordinator pelaksana layanan pegawaian. Kondisi saat ini sudah dibentuk. Untuk kondisi mendatang peningkatan keterlibatan koordinator mungkin perlu untuk memastikan dukungan terhadap proyek SPBE. Aspek ketujuh ialah koordinator pelaksana layanan kearsipan. Untuk kondisi saat ini sudah dibentuk. Kondisi selanjutnya peningkatan keterlibatan koordinator mungkin diperlukan untuk memastikan dukungan terhadap proyek SPBE. Koordinator pelaksana layanan pengelolaan BMD. Kondisi saat ini sudah dibentuk. Kondisi yang akan mendatang peningkatan keterlibatan koordinator mungkin diperlukan untuk memastikan dukungan terhadap proyek SPBE. Untuk aspek-aspek selanjutnya ini adalah 9 adalah koordinator pelaksana layanan pengawasan, 10 koordinator pelaksana layanan akuntabilitas kinerja organisasi, ke-11 ini koordinator pelaksana layanan kinerja pegawai, ke-12 adalah koordinator pelaksana layanan pengaduan, yang ke-13 koordinator pelaksana layanan data terbuka, yang ke-14 ini adalah koordinator pelaksana layanan CTIH. Untuk poin 1 sampai 13 ini kondisi saat ini sudah dibentuk dan kondisi mendatang mungkin diadakan peningkatan keterlibatan koordinator untuk diperlukan untuk memastikan dukungan terhadap proyek SPPE. Untuk poin aspek yang ke-14 ini belum dibentuk. Nah, untuk kebutuhan mendatang perlu dibentuk untuk proyek SPPE. Untuk bagian B yaitu kebijakan SPPE. Poin yang pertama adalah kebijakan internal arsitektur SPPE daerah. Yang poin kedua, kebijakan internal peta rencana SPPE daerah. Poin ketiga, kebijakan internal manajemen data. Poin keempat itu adalah kebijakan internal penggunaan data. Yang kelima, kebijakan internal layanan pusat data. Yang keenam, kebijakan internal layanan jaringan infra instansi daerah. Aspek ketujuh adalah kebijakan internal menggunakan sistem penghubung layanan instansi daerah. Poin ke-8 yaitu kebijakan internal manajemen keamanan informasi. Aspek ke-9 kebijakan internal audit, teknologi informasi dan komunikasi. Untuk poin ke-10 ini kebijakan internal tim koordinasi SPPE daerah. Untuk kondisi ini sudah disusun. Nah, untuk mendatang mungkin peningkatan keterlibatan koordinator mungkin diperlukan untuk memastikan dukungan terhadap proyek SPPE. Untuk poin kecil yaitu pertemuan manajemen SPPE. Aspek yang pertama yaitu kajian manajemen risiko SPPE ini sudah ada di posisi saat ini, kajian manajemen keamanan informasi. Aspek ketiga yaitu kajian manajemen data, kajian manajemen aset TIK. Kelima itu kajian sumber daya manusia. Berikutnya yaitu kajian manajemen pengetahuan. Ketujuh kajian manajemen perubahan
Aspek ke-8 kajian manajemen layanan SPBE. Untuk ke-10 kajian manajemen OT data. Untuk saat ini sudah ada yang sudah ada, ini ada yang belum ada. Untuk selanjutnya mungkin akan ada peningkatan kajian untuk mendukung pelancaran SPBE. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk yang nomor 2 itu ada gap analisis sumber daya manusia. Dalam pengembangan SPB diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai attitude, knowledge, skill, dan ability. Sehubungan hal tersebut diperlukan analisa kesenjangan meliputi komposisi, kualifikasi, persebaran, penyiapan, penganggaran, pelatihan, pengelolaan SDM TI sebagai berikut. Nah, yang nomor 1 itu ada terdapat 4. Yang pertama itu ada komposisi SDM, yang kedua kualifikasi SDM TI, yang ketiga persebaran SDM TI, yang keempat ada penyiapan SDM TI. Dan untuk kondisi saat ini yang komposisi SDM itu jumlah SDM pada 40 OPD yang disurvei tidak mempunyai kompetensi TIK dasar, sedangkan yang mempunyai kualifikasi advance TI sebesar 250 pegawai. Dan untuk kondisi yang mendatangnya, pegawai dengan kompetensi TIK dasar diperlukan ditingkatkan jumlahnya melalui pelatihan secara berkala untuk mereduksi kendala. Dan untuk kondisi saat ini yang kualifikasi SDMTI itu mayoritas informasi menggunakan platform teknologi berbasis web, dan untuk mendatangnya eh, untuk diperlukan juga itu advance TI khususnya developer programmer analis untuk mempermudah pengembangan pemeliharaan aplikasi. Dan untuk persebaran SDM TI belum semua pegawai dengan kompetensi TIK ditindaklanjut dalam kendali koordinasi Dinas Kominfo. Hal ini dan standarisasi teknologi secara keseluruhan dan pengaturan koordinasi. Dan untuk yang ketiga itu ada gap analisis infrastruktur teknologi. Yang pertama ada internet, yang kedua WAN, yang ketiga LAN. Dan untuk kondisi saat ini untuk internetnya responden 29,8% responden menyatakan bahwa performa internet putus sambung, dan untuk kondisi mendatangnya 10 LPD-nya putus sambung juga. Dan untuk yang kedua itu yang WAN atau MAN sudah memiliki jaringan WAN yang menghubungkan komunikasi data antar OPD. Infrastruktur WAN masih memanfaatkan ke radio, jadi perlu dioptimalkan. Yang ketiga itu LAN. Banyak OPD yang mayoritasnya 66,7% mempunyai performa lancar dan perluasan penyediaan koneksi LAN antar ruang untuk seluruh perangkat daerah serta peningkatan performa koneksi LAN. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Theo. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, gap analisis sistem informasi. Yang pertama adalah aspek sistem informasi existing. Kondisi saat ini, sebagian besar sistem informasi 61,4% digunakan oleh satu perangkat daerah, sementara 38,6% digunakan bersama oleh beberapa perangkat daerah. Nah, kondisi mendatang, adanya arsitektur aplikasi yang memberikan gambaran holistik mengenai posisi fungsi aplikasi, memastikan interoperabilitas maksimal tanpa tumpang tindih fungsi, fitur, dan data. Nah, untuk poin kedua ada fitur. Kondisi saat ini aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat kementerian belum sepenuhnya mempertimbangkan fitur yang mendukung operasional di perangkat daerah. Nah, untuk kondisi mendatangnya tersedia aplikasi fitur modul saat ini belum sepenuhnya memprioritaskan kebutuhan operasional di perangkat daerah, lebih fokus pada pelaporan kebutuhan pemerintah pusat. Nah, poin yang ketiga, ada implementasi. Untuk kondisi saat ini, proses implementasi aplikasi di pemerintah daerah belum mendapat dukungan pendampingan dan helpdesk internal yang memadai. Nah, untuk kondisi mendatangnya,
Pendampingan dan helpdesk oleh tenaga pengelola TI perlu dioptimalkan untuk mempercepat penyelesaian masalah, meningkatkan integritas tim, dan membangun kepercayaan penggunaan terhadap aplikasi. Untuk poin kelimanya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang terakhir itu ada SWOT analisis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.